A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat 184 sampai 206. Wattaqu, takutlah kalian, allazi khalaqakum, yang Dia Allah zat yang telah menciptakan kalian, wal jibillata, dan umat-umat al-awwalin yang dahulu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 184 ini Asy-Syu'ara menjelaskan kita untuk takut kepada Allah dengan azab, dengan murka Allah, seperti kaum-kaum yang dahulu, ya kan? Kaum dahulu ini apa? Yaitu kaum-kaum yang Allah hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh dengan banjir, dengan gempa, dengan puting beliung. Ya. Kemudian ada juga yang menjelaskan wattaqu ini adalah bertakwalah kalian kepada Allah yang Allah telah menciptakan kalian. Dan juga umat-umat yang dahulu kita diperintahkan untuk bertakwa, ya. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hal dijelaskan oleh ulama. Yang pertama, diperintahkan untuk takut dengan murka Allah, dengan azab Allah. Yang kedua, kita bertakwa kepada Allah. Makna takwa itu sendiri kan takut. Ya, takut kepada Allah. Ya, takut dengan murka Allah. Dan harus diingat jamaah rahimakumullah, kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Kasih sayang Allah, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau ngandelin amal kita berapa banyak sih? Ini ada sebuah kisah, ada orang di Bani Israel merasa dia masuk surga karena amalnya. Dan dia menyangka dia masuk surga itu 500 tahun selalu taat kepada Allah. Lalu dalam kisah itu diceritakan, ditimbanglah nikmat Allah dengan ibadah dia 500 tahun, gak tanggung-tanggung karena umurnya panjang kan. Full itu 500 tahun itu dia ibadah full. Ditimbang dengan nikmat satu saja. Nikmat apa? Mata satu. Satunya bukan dua, Pak, matanya aja. Melihat mata itu. Ditimbang di timbangan, beratnya lebih berat nikmat mata melihat dibandingkan 500 tahun dia beribadah. Apalagi kita ibadah kita berapa banyak sih? Amal kita berapa banyak sih? Jadi masuk surga itu kita karena rahmat Allah. Kalau amal ngandelin amal, waduh, nggak ada apa-apanya, Pak. Itu contohnya. Akhirnya orang tadi, Bani Israil, ulama tadi, sujud tersungkur minta ampun kepada Allah bahwa nggak ada apa-apanya amal kita. Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah bagi kita pun, beliau ya dijamin Allah masuk surga, ampunan dosa itu sudah dijamin oleh Allah. Tapi ibadah tahajudnya misalnya, ya Aisyah ya radhiyallahu anha dari jam 1 tidur, nggak kuat. Jam 2 dia masih tidur, dilihat sujud. Jam 3 masih sujud, masih sholat. Jam 4 masih sholat. Mau subuh menjelang subuh baru selesai Rasulullah sholat. Lalu ditanya, kalau bahasa Betawinya begini, bahasa kita ya, bang ini udah dijamin masuk surga, abang ini udah dijamin ampunan dosa, gitu-gitu amat sih ibadahnya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Afala abdan syakura. Karena itulah yang menyebabkan ya saya bersyukur atas nikmat Allah. Begitu. Kita nggak ada yang jamin masuk surga. Kita nggak ada yang jamin ampunan dosa. Kok masih malas ibadah? Ya, nauzubillah. Makanya ampunan Allah itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa? Dengan amal kita, Pak. Makanya lakukan seluruh ibadah itu hanya mencari ridha Allah, karena kita masuk surga karena ridha Allah, karena rahmat Allah. Tapi jangan salah pengertian, kalau gitu udah nggak usah beribadah, nggak usah beramal, nggak usah beribadah, itu salah berarti. Kalau nggak bisa beribadah, ya bagaimana Allah berikan rahmat, Allah berikan kasih sayang, kalau kita tidak mau ibadah? Justru untuk mencari rahmat Allah dengan cara kita menjalankan perintah Allah. Nah, di ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agar kita takut dengan ajab Allah sebagaimana Allah mengajab umat-umat yang dahulu karena murka Allah.
Ya, karena murka Allah. Murka, kenapa murka? Karena mereka menyembah selain Allah, karena mereka maksiat. Ada yang homo, kaum Nabi Lut, ada yang menyembah patung, kaum Nabi Nuh, anaknya sendiri pun ya kan kafir, ada yang macam-macam lah, Allah murka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ayat 185. Qalu, mereka berkata, inna ma anta minal musa'in. Ini siapa mereka ini? Ini kan kita melanjutkan kisah Nabi Shu'aib. Kisah Nabi Shu'aib kepada kaumnya. Kaum Nabi Shu'aib berkata, inna ma anta minal musahharin. Engkau ini seorang yang kena sihir. Ngomongnya aneh gitu. Kenapa kok begitu? Kenapa kita mesti takut kepada umat yang dahulu? Itu memang salah dia gitu. Kita ini ya sekitar gitu. Jadi ini kaum Nabi Shu'aib yang ngomong begitu. Jadi Nabi Shu'aib itu disangka sebagai orang yang tukang sihir, musahharin, atau orang yang terkena sihir. Jadi ngomongnya aneh gitu. Kalau kita sih istilahnya orang yang kesurupan lah. Kan orang yang diruqyah itu orang yang kesurupan gitu kan. Nah ini nih musahharin nih, terkena sihir nih ente ini nih gitu Islam. Ada-ada aja ngomong begitu. Ya kan? Allah Akbar. Inilah memang. Jadi kalau ada orang yang dakwah lalu mengatakan itu orang aneh itu, ya. Orang yang aneh. Nah, itu sama aja seperti umat-umat yang dahulu. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Wa ma anta illa basyarum misluna. Engkau ini kecuali manusia. Misluna seperti kami. Shu'aib, ente itu sama dengan saya nih, dengan kami ini. Sama-sama manusia, sama-sama saya samalah. Kecilnya sama, main sama gitu. Tiba-tiba nyuruh menyembah Tuhan yang bapak kami, kakek-kakek kami menyembah patung. Aneh-aneh aja ente. Ya, ente ini terkena sihir. Ente ini manusia biasa. Wa inna zunnuka la minal kazibin. Sungguhnya kami menyangka kamu ini adalah orang-orang pendusta, pembohong. Engkau ini pembohong. Engkau ini ngaku sebagai utusan Allah, Rasulullah, telah diutus kepada kami, bohong. Ini ungkapan siapa? Ungkapan umatnya Nabi Shu'aib alaihissalam, yang Nabi Shu'aib ini mengajak supaya menyembah Allah, beribadah, jangan maksiat, ya kan? Malah dijawab begitu. Malah dijawab, ya Nabi Shu'aib ini terkena sihir, Nabi Shu'aib ini dikatakan pembohong. Nah, inilah, ya kan? Yang begitulah. Ya. Fa'askit alaina kisafan minas sama in kunta minas sadiqin. Fa'askit, jatuhkanlah alaina kepada kami kisapan, gumpalan-gumpalan. Maksudnya azab. Minas sama dari langit. In kunta minas sadiqin, jika engkau hai Shu'aib orang yang benar. Hai Shu'aib, jika engkau ini benar-benar rasul, benar-benar nabi, engkau ini bukan terkena sihir, coba buktikan. Jatuhkan dari langit ajab kepada kami. Namanya apa tuh? Nantangin. Nah, kalau orang Betawi, lu jual gue beli lah. Sombong. Nah, itulah umat Nabi Shu'aib alaihissalam. Ya kan? Sampai ngomong begitu. Mana buktinya engkau ini nabi dan rasul? Kalau engkau benar nabi dan rasul, tuh turunkan tuh dari langit tuh. Ya, kisapam itu adalah gumpalan-gumpalan awan. Tuh kan banyak awan tuh. Tuh turunin ke kita nih. Kalau engkau ini nabi dan rasul, nantangin nih. Nah, ini nih. Jadi kalau kita baca Al-Quran, anggaplah kita ini Nabi Shu'aib lah gitu. Atau kita berada di tengah-tengah mereka gitu. Jadi kita merasakan bagaimana Nabi Shu'aib ini tantangannya berat dalam berdakwah. Ya. Allahu Akbar. Ini yang diceritakan almarhum Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Belum lama saya mendengar beliau kan wafat kan, meninggal dunia. Allahumma fillah warhamhu wa'afi wa'fu. Beliau itu menceritakan ketika diusir dalam dakwah. Beliau itu jamaah tabligh yang berdakwah dari satu masjid ke masjid, diusir tuh. Sampai dia cerita, kita ini mohonlah nggak usah diusir. Ini kan udah malam, udah jam 10 malam, kita nginep aja dulu. Tidak, kata DKM-nya. Kamu diusir tuh, diusir.
Nah, diusir, ya udah terpaksa dia ngusir, dia jalan nyari masjid lagi. Ya, diusir lagi, nyari masjid lagi, diusir lagi. Itulah tantangan dakwah. Dan beberapa bulan kemudian ada panitia peringatan Isra Mi'raj, ngundang dia. Ngundang dia nih. Lah kan yang ngusir gua, sekarang ngundang gua. Bahasa Betawinya begitulah. Tapi dia tetap datang, dia ceritakan. Itulah indahnya dakwah. Kalau dakwah diundang dapat amplop. Kalau dakwah kita datang diusir. Saya merasakan itu. Saya merasakan juga dulu waktu santri ikut jamaah tabligh diusir, Pak. Benar-benar diusir. Tapi akhirnya dia ngundang kita. Allahu Akbar. Itulah indahnya dakwah. Mas seperti jamaah ya di Gandaria itu, saya mau doakan ya Allah semoga iya insyaallah Pak Haji, insyaallah dah nanti suatu saat antum itu coba dah almarhum Ustaz Arifin itu kan berubah setelah jamaah tabligh, kan berubah kan, pakai apa tuh, pakai imamah, dulunya kan enggak kan ya, karena setelah ikut jamaah tabligh iya insyaallah saya ikut, saya dulu memang dari jamaah tabligh, almarhum Kiai Haji itu jamaah tabligh, insyaallah saya ikut. Tapi ya memang dunia masih lebih kuat ini ya. Sekarang beliau keluar ya tabligh 40 hari ke Amerika, Kanada, di daerah-daerah. Kalau yang sebelumnya Eropa. Itu ya duit sendiri. Ya iya Masya Allah. Beliau itu bingung katanya. Bingungnya apa? Kalau orang nyari-nyari dunia, saya dikejar-kejar dunia. Masya Allah. Ya kan buktinya saya doain langsung. Lah Masya Allah, emang lagi butuh duit. Itulah Pak, kita doain semoga Pak Haji selamat, berkah di dunia, langsung transfer. Alhamdulillah, emang lagi butuh duit. Ada sering-sering ngurus dah, langsung kita doain dapat duit lagi kita. Subhanallah, kita tuh masih cari dunia. Kalau dia bingung dunia ngejar dia terus, Masya Allah. Bingung saya Ustaz, saya kadang bingung Ustaz. Setiap saya ngasih Ustadz, setiap itu saat itu Allah kasih lebih daripada yang saya kasih ke Ustadz. Masya Allah. Ya, ini contoh sederhana. Dia ngasih ke saya ini ngasih saya ke 2 juta. Dia dapat dari orang 20 juta. Setiap dia ngasih gede, ngasih lagi dapat gede lagi, diganti lagi oleh Allah. Subhanallah. Itu apa namanya itu? Ya sedekah itu memang begitu Pak. Kunci sedekah itu. Saya pernah tausiah ke seorang ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu dia ngasuh anak yatim berapa? 1.500 anak yatim. Dia cerita, dulu Ustadz boro-boro saya ngurus sampai 1.500 anak. Saya cuma 5 orang dulu. Tapi Allah kasih rezeki itu luar biasa. Tahun berikutnya 25, tahun berikutnya 50, tahun berikutnya 100. Sekarang coba 1.500. Dulu dia cuma pedagang toko kecil, sekarang outletnya di seluruh Indonesia ada cabangnya. Itu gara-gara doanya anak yatim. Masya Allah. Artinya sedekah itu ternyata memang kunci rezeki. Sedekah itu kunci rezeki. Semakin banyak sedekah, semakin rezeki itu berlimpah. Yang penting ikhlas. Dan di dunia pun diperlihatkan. Saya merasakan itu. Oh iya. Berarti saya ini sekarang miskin karena malas sedekah gitu ya. Subhanallah. Itulah Pak ya. Jadi ada rezeki yang kita kejar-kejar, ada yang rezeki ngejar kita. Nah itu bagaimana caranya? Jalankan perintah Allah. Maka Allah akan ngejar-ngejar rezeki kita. Masya Allah. Ya kan? Dulu kita masih di perut ibu kita ngejar rezeki enggak? Enggak, kita santai aja di perut ibu. Ya, kita dapat asupan. Dari apa? Dari macam-macam tuh. Emak kita makan ini, kita dapat jengkolnya, dapat peteknya, dapat nasinya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Itu berarti apa? Kita tawakal kepada Allah. Kalau orang sudah kunci tawakal yang sukses, maka Allah seperti itu. Seperti manusia yang ada di perut ibunya, dia diem aja tapi rezeki ngalir terus. Kira-kira bisa nggak? Masuk akal nggak Pak? Logika dunia kita nggak masuk akal. Tapi kalau iman kita masuk akal, oh iya benar juga ya. Ya seperti itulah. Allahu Akbar. Ya kan kita nggak pernah makan jengkol kan di perut ibu ya. Tapi kita bisa merasakan nikmatnya jengkol. Nggak tahu udah bener nggak? Atau kita punya bini kita lagi hamil, kan makan macam-macam tuh. Dan kita ngerasa ya bayi itu yang di dalam perut ibu ngerasain makanan yang nikmat yang luar biasa nikmatnya. Karena sudah diolah sama mulut emak kita, lalu kita bisa merasakan itu. Masya Allah.
Itulah maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, jadi Nabi Syuaib ini diusir, Pak. Diusir apa namanya? Tidak ditantangin. Coba kalau ente ini nabi dan rasul, coba tuh turunkan. Turunkan tuh apa? Awan dari langit, ajab dari Allah. Mana bukti yang kau ini nabi? Qala, Nabi Syuaib pun ngomong begini nih. Apa jawaban Nabi Syuaib? Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Berdoa dia. Nah, hati-hati nih kalau orang, ya seorang ulama, seorang yang dekat dengan Allah, apalagi nabi berdoa, doanya itu nggak ada hijab lagi, Pak. Doanya sudah ada, nggak ada dinding pemisah. Kalau kita doa tuh nggak langsung dikabulkan. Kalau nabi langsung dikabulkan. Kenapa? Nggak ada hijab. Apa kata Nabi Syuaib? Rabbi a'lamu ma ta'malun, ya Allah ya Rabb, engkau lebih tahu ya Allah apa yang kalian lakukan. Engkau lebih tahu ya Allah. Engkau lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan kepada saya ya Allah, seorang nabi. Apa kata Allah dilanjutkan dalam kisah ini? Fakazzabu fa'akhajahum azabu yaumuz zullah. Lalu setelah Nabi Syuaib itu doanya singkat. Doanya bukan minta, kalau kita kan digituin mintanya apa? Ajab ya Allah, hancurkan ya Allah kalau kita tuh. Tapi Nabi Syuaib doanya apa? Rabbi a'lamu bima ta'malun. Ya Allah ya Tuhanku, engkau lebih tahu apa yang kalian lakukan, yang mereka lakukan tuh engkau lebih tahu ya Allah. Lalu mereka mendustakan Nabi Syuaib. Lalu apa? Fa'akhajahum azamu yaumuz zullah. Lalu menimpa mereka azab yang sangat yang sangat luar biasa, yaumuz zullah, pada hari yang gelap. Apa itu? Ya, karena dia kan nantanginnya apa tadi? Nantangin azabnya kan dari atas langit. Maka Allah hancurkan juga seperti itu. Allah hancurkan dari atas langit apa? Awan yang gelap. Awan yang semakin gelap, semakin gelap. Padahal waktu itu siang, Pak. Innau kana azab yaumin azim, sesungguhnya ia adalah azab yang sangat besar. Allah Akbar. Nah, mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir yang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab umatnya Nabi Syuaib alaihissalam, yaitu mereka ditimpakan gumpalan awan dari langit, ya kan? Yaitu apa? Gumpalannya itu panas yang luar biasa. Kalau kita kalau gumpalan awan itu kan kalau turun tuh jadi apa? Jadi dingin. Ini gumpalan ini membuat panas yang luar biasa. Kemudian ya, panasnya yang amat sangat tinggi. Lalu dari panas itu Allah turunkan percikan api dari neraka. Percikannya doang. Percikan api dari neraka, dari awan yang di langit itu. Dan luapan apinya sangat besar. Baru percikan neraka aja. Namanya percikan itu, nih misalnya orang tukang las. Nah, kalau tukang las itu kan ada percikannya tuh. Nah, makanya kalau tukang las itu pakai kacamata, pakai helm gitu supaya jangan kena percikannya. Nah, ini percikan neraka jatuh di awan, awannya itu besar, lalu jatuhlah mengguncang mereka itu. Lalu apa yang terjadi? Seluruh umat Nabi Syuaib jadi pekikan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir, pekikan yang keras. Jadi saking dahsyatnya itu azab dari langit, dari awan itu, lalu apa yang terjadi? Ya, langsung saat itu, Pak, ruh-ruhnya ya melayang langsung mati semua saat itu juga. Ya, mati semua. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbana. Ini azab yang sangat luar biasa ya. Jadi berbagai azab Allah itu Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad dengan luar biasa. Umat Nabi Nuh dengan banjir. Yang sebelumnya kita belajar kaum Ad, kaum Samud. Sedangkan kaumnya Nabi Syuaib dengan cara yaitu awannya selama 7 hari. Di sini dalam tafsir Ibnu Katsir 7 hari. Kemudian
gumpalan awan itu ya apa namanya percikan api dari neraka, percikannya saja bumi ya apa jatuh ke bumi, bumi itu goncang, semuanya mati saat itu, arwahnya melayang. Nauzubillah. Summa nauzubillah min zalik. Innahu kana azab yaumin azim. Sungguhnya itu adalah azab yang sangat besar. Nauzubillah min zalik. Ya. Nah, jadi mayat-mayat saat itu bergelimpangan, Pak. Semuanya bergelimpangan. Mati semua, enggak ada yang hidup kecuali Nabi Syuaib. Jadi setelah Nabi Syuaib berdoa itu, Nabi Syuaib apa? Nabi Syuaib hijrah ke tempat lain. Sama dengan seperti Nabi Lut juga kan. Nabi Lut itu hijrah sebelum azab Allah timpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Nah, seperti itu juga. Ya, Nabi Syuaib alaihissalam. Allah akbar walillahil hamd. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang selanjutnya, inna fi zalika, sesungguhnya yang demikian itu kejadian Allah mengazab kaum Nabi Syuaib la ayah, itu adalah pasti tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda apa namanya kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makana mu'minin, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman. Ya, tidak percaya apa yang terjadi itu. Ya, padahal sudah terjadi itu. Allah akbar walillahil hamd. Inilah, dan diceritakan dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, kenapa mereka itu sampai seperti itu. Ya, jadi Ibnu Abbas menceritakan Allah timpakan kepada mereka itu bukan hanya dari atas, ternyata Ibnu Abbas menjelaskan juga gempa, juga di bawahnya gempa, di atasnya awan, ya. Lalu mereka ini menuju padang pasir aneh itu. Jadi mereka keluar dari rumah-rumahnya, lalu mereka menuju karena takut kan, kalau gempa itu kan takut tertimpa apa? Tertimpa rumah itu. Lalu ada awannya itu tadi apa? Awalnya pas sejuk, Pak. Di bawah awan itu mereka merasa, oh nikmat banget nih awan nih. Ya, awan itu nikmat. Tapi yang terjadi akhirnya awan semakin hari semakin bergumpal, semakin hari semakin banyak. Awalnya itu ada percikan neraka, langsung diajak oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Itu begitu. Jadi ceritanya begitu. Ibnu Abbas meriwayatkan begitu. Jadi awalnya gempa tuh. Lalu mereka keluar dari rumah ke tempat lapangan besar. Lalu ada awan. Awan itu apa? Dingin tuh, enak awalnya. Tapi setelah itu lama-lama awan kok makin hari makin numpuk, sama 7 hari itu makin numpuk. Awalnya tuh dingin. Lalu Allah turunkan percikan neraka, Allah hancurkan mereka saat itu, mati semua bergelimpangan mayatnya. Bayangkan, Pak, nauzubillah, summa nauzumin zalik. Ya kan? Inilah yang terjadi, ya. Allahu akbar walillahil hamd. Makanya kita ini jangan sepelekan doa, Pak. Jangan sepelekan doa. Walaupun kita jauh dari Palestina, mungkin kita tidak pernah ke sana kan, dan kita doakan terus. Makanya kunut nazilah itu salah satu cara bagian daripada kita untuk mendoakan agar Allah hancurkan Zionis Israel. Ya, kita tidak mampu apa-apa, tidak mampu berjihad langsung datang. Mungkin kan mampu kita dengan dana yang kita punyai untuk berjihad dengan harta, kayaknya rasanya nggak mungkin. Yang kita mampu kan dengan doa, maka doakan terus. Jadi rasa-rasanya kita ini berkhianat kalau kita tidak mendoakan saudara kita yang saat ini selalu dizolimi, kelaparan, kesusahan, ya ketakutan. Tapi nggak ada yang takut, Pak. Bayangkan ini sudah hampir 1 tahun, tapi kok Gaza sampai hari ini ya tidak bisa ditaklukkan oleh Israel dan Amerika dan sekutu-sekutunya. Ya kan? Itu hebatnya apa tuh? Hebatnya jihad, hebatnya doa, hebatnya doa. Bayangkan Gaza itu kecil banget, Pak. Kecil. Mungkin lebih besar provinsi DKI kali. Kecil, Pak. Kecil banget. Tapi sampai sekarang Israel kelihatannya kan masih dikuasai. Tapi sampai sekarang kan belum terkalahkan ya. Hamas pimpinannya sudah meninggal, ya kan, sudah wafat, dan kita yakin beliau syuhada, ya kan. Tapi kan ya sampai sekarang kan tetap, makanya pentingnya doa ingin terus, doakan terus. Insya Allah yakin suatu saat Palestina merdeka,
Masjidil Aqsa akan dikuasai lagi oleh umat Islam. Nah, kalau dikuasai lagi, Pak, ya kalau kita punya rezeki bisa sholat nanti di Masjid Aqsa. Ya kan 3 masjid pahalanya besar. Masjidil Haram 100.000 rakaat, Masjid Nabawi 1.000 rakaat, Masjid Aqsa 500 rakaat. Itu 3 masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 masjid yang insya Allah turunnya Lailatul Qadar. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3 masjid insyaallah. Nah, kembali lagi ke ayat ini. Jadi itulah Allah hancurkan umat Nabi Syuaib alaihissalam. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya ini sudah ain ya. Kalau sudah ini berarti judul baru nih. Judul baru, tema baru kembali ke kita, yaitu ke umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu, sesungguhnya dia, yang dimaksud dia itu adalah dalam tafsir Ibnu Katsir Al-Qur'anul Karim. Ya, dalam tafsir Munawir juga tafsir Munir, maaf, bukan Munawir. Kalau Munawir itu kamus. Tafsir Munir. Itu jelaskan Quran ini adalah latanzilu min rabbil alamin. Pasti diturunkan oleh Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Nazala birruhul amin. Yang telah membawa Quran itu adalah Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita baca ayat Ruhul Amin, itu adalah malaikat Jibril. Jadi Al-Quran ini turun dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Nama lain malaikat Jibril, namanya Ruhul Amin. Ya, Ruhul Amin. Namanya Ruhul Amin itu adalah malaikat Jibril. Ya, ini sebagaimana dijelaskan di dalam ayat 97 surah Al-Baqarah. Qul man kana aduwwan li Jibril fa inna nazzala 'alal qalbi iznillah. Katakanlah, barang siapa menjadi musuh malaikat Jibril, maka Jibril telah menurunkan Al-Qur'an. Sebab dulu, Pak, ya, orang-orang orang-orang kafir itu sangat membenci malaikat, dan yang paling dibenci adalah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril itu adalah sayyidul malaikah, pimpinan para malaikat. Jadi kalau kita berdoa, Pak, salah satu doa Rasulullah yang jarang kita baca adalah menyebutkan nama malaikat. Dulu almarhum Ustaz Arifin itu ketika zikir berjamaah ya di Al-Amru Bittaqwa itu sudah gelap. Padahal jamaah itu ribuan karena sudah nggak menampung di masjid. Jadi di luar, Pak. Namanya di luar, ini kayaknya udah mau hujan berat nih. Dia berdoa. Kita berdoa diaminkan oleh jamaah. Mari kita berdoa. Nah, dalam doanya itu beliau menyebut nama-nama malaikat. Apa itu? Allahumma Rabba Jibril wa Mikala wa Israfil Fatir samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah. Ya Allah, Engkaulah Tuhannya para malaikat Jibril, Tuhannya para malaikat, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhan malaikat Israel. Sebutin nama-nama malaikat, lalu minta. Dalam minta itu supaya hujannya jangan diturunkan dulu atau dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, jamaah pada mengikuti. Saat itu juga apa yang terjadi? Tidak jadi hujan. Ternyata ketika ditelepon di Parung, hujan lebat banget. Jadi dari Depok turun ke Parung, dipindahkan oleh malaikat, ya, oleh makhluk Allah. Jadi hujan lebat, kita nggak hujan sama sekali, terang benderang. Ilmu zikir itu, alhamdulillah, ya, zikir tidak kehujanan, masya Allah. Itulah yang dilakukan di antara doa. Jadi dulu malaikat Jibril ini malaikat yang sangat dibenci oleh orang-orang kafir. Padahal malaikat Jibril itu malaikat yang menurunkan Al-Quran. Dan dia adalah Sayyidul Malaikah. Sayapnya, Pak, jumlahnya 300 sayap. Kanannya, sebelah kirinya 300 sayap, berarti 600 sayap. Satu sayapnya aja bumi ini hancur kalau dihancurkan oleh malaikat Jibril. Saking besar-besar malaikat Jibril. Ketika ada dalam pengajian begini nih, ya, ada seorang bapak tua, bapak lah ya, bukan tua, pokoknya seorang bapak. Ya, dalam kitab Hadis Arba'in ya kita bahas tuh ada seorang wajahnya manusia biasa, seperti manusia biasa. Kemudian dia duduk dekat Rasulullah SAW. Ini dengkulnya ketemu dengan dengkulnya, so akrab. Langsung nanya, ya Rasulullah, ya sebutkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa itu ihsan?
Lalu apa itu kiamat? Kapan terjadi kiamat? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu setelah itu dia pulang tuh. Lalu Rasul bertanya, "Hai sahabat, tahu nggak kalian siapa yang nanya tadi?" "Kami nggak tahu ya Rasulullah. Yang tahu engkau dan Allah, siapa yang datang?" "Itulah malaikat Jibril." Wah, pada gemetar tuh sahabat. Jadi yang datang siapa? Malaikat Jibril yang mengajarkan kita tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat dan tentang tanda-tanda kiamat. Pertanyaan-pertanyaan itu ditanya oleh malaikat Jibril. Itu. Tapi malaikat Jibril tidak bentuk asli, berbentuk manusia. Seandainya berbentuk asli nggak ada, pada kabur semua ya. Bayangkan itu. Ya. Jadi malaikat itu malaikat yang paling besar, Pak, di antara malaikat pencabut nyawa. Nah, jadi kalau Bapak pengen ngelihat malaikat gampang, Pak, mati. Ya, iya. Ya kan lagi sakaratul maut kan lihatnya malaikat kan. Allahu Akbar. Masya Allah. Malaikat itu Masya Allah. Nah, malaikat Jibril nih. Jadi disebut dengan Ruhul Amin. Ala qalbika litakuna minal munzarin. Ya, Quran itu turun kepada hatimu ya Muhammad, litakuna minal munzarin, agar kamu termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Memberikan peringatan. Masya Allah. Inilah malaikat apa? Malaikat Jibril alaihissalam membawa Al-Quran. Dengan apa? Bilisanin Arabiyyin, dengan lisan bahasa Arab. Jadi Quran itu dengan bahasa Arab, bukan bahasa Parung, bukan bahasa Betawi, bukan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bukan, tapi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu bahasa surga, ahlul jannah. Jadi kalau nanti Pak, orang di surga itu ngomongnya bahasa Arab. Lah, kan saya nggak pernah belajar bahasa Arab, Ustaz. Saya kan orang Inggris, orang Jepang, orang Indonesia, orang Parung. Nanti di sana kita dengan sendirinya langsung bisa bahasa Arab, Pak. Gitu, dengan sendirinya. Bahasa ahlul jannah, tapi bahasa Al-Qur'an. Ya. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang paling banyak kosakatanya di dunia itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Allah Akbar. Ya, jadi bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Kenapa bahasa Al-Qur'an Arab? Karena Rasulullah itu adalah orang Arab. Jadi kalau ada orang yang membenci Arab berarti bermasalah dia. Berarti dia bukan muslim dong, ya. Atau munafik, kalau dia muslim munafik. Bilisanin Arabiyyin mubin. Ya, tuh. Ya. Nah, kemudian ayat yang selanjutnya ayat 196. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah sungguh disebut Zubul Awalin, kitab-kitab yang dahulu. Jadi Quran itu bukan sekarang saja, ketika umat-umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Daud dan umat-umat yang lalu sebelumnya itu mengetahui nanti ada kitab yang Allah turunkan yang namanya Al-Quranul Karim. Jadi Allah menyebutkan Al-Quran itu ada di dalam kitab yang mereka baca. Taurat, Injil, Zabur, itu mereka membaca bahwa nanti ada Al-Quranul Karim. Ya, di antaranya Allah jelaskan di dalam surah As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulun ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata, "Hai bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan berikan kabar gembira nanti akan datang seorang rasul sesudahku yang namanya ada Ahmad, namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi semuanya disebutkan. Ya, bahkan di dalam ayat lain wa kullu syai'in fa'alu fiz zubur. Segala sesuatu mereka tercatat di dalam kitab-kitab, catatan-catatan yang lalu. Jadi semua apapun kitab yang Allah turunkan itu menyebutkan nanti ada nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, dan juga ada Al-Quranul Karim. Ayat 197. Awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u bani Israel. Tidaklah, ya, apakah tidak yakun cukup lahum bagi mereka ayatan, tanda bukti, ayya'lamahu, mengetahui Al-Quran, ulama'u, para ulamanya Bani Israel. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat 197,
yaitu apakah tidak cukup bukti bahwa para ulama Bani Israel, artinya para ustadz-ustadz di zaman Bani Israel itu mengetahui tentang Al-Quranul Karim. Mereka mengakui kebenaran ada Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang terakhir. Lalu ada Al-Quran yang mereka tahu dari Taurat yang mereka baca. Alladzina yattabi'una rasul nabiyil ummi, itu orang begitu rasul nabi yang ummi. Allah akbar. Ya. Jadi Al-Qur'an ini memang benar-benar disebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, bahkan disebutkan para ulama-ulama Bani Israel. Walau nazzalna ala qalbil a'jamin, jikalau kami menurunkannya atas sebagian orang-orang yang bukan azab. Faqarahu, lalu dia membacanya Al-Quran alaihim kepada mereka orang kafir, maka nabi mu'minin, maka tidaklah mereka menjadi mukmin juga. Jadi seandainya Al-Quran ini turun bukan di Arab, turun di Indonesia, lalu orang Indonesia ini percaya, ya, masuk Islam dengan Al-Quran, lalu Quran ini dibacakan kepada orang kafir, mereka tetap aja kafir, ya kan? Itulah kalau hatinya sudah tutup. Siapa ini yang dimaksud? Itu Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Nauzubillah, Abu Gosok. Ya. Kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Demikianlah salaknahu kami masukkan, ya, di fi qulubil mujrimin, pada hati-hati orang-orang yang mendosa. Siapa ini? Orang-orang kafir. Hatinya itu sudah tertutup. Hatinya itu sudah tertutup yang dikunci oleh mereka sendiri. Ya kan? Yang dikunci oleh hati mereka sendiri, Pak. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ya, ayat 201 sekarang, ya. Nah, 201. La yu'minuna bihi hatta yara azabal alim. Tidaklah mereka beriman dengan Al-Qur'an, dengan Nabi Muhammad, sampai mereka melihat azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan di ayat 201 ini, yaitu mereka orang-orang kafir Quraisy karena hatinya sudah tertutup, mereka itu tidak akan beriman sampai mereka melihat azab seperti azab yang Allah turunkan kepada kaum-kaum yang lalu. Jadi ayat ini, Pak, menjelaskan tentang di zaman Rasulullah orang-orang kafir yang tidak juga beriman kepada Allah, tidak juga percaya kepada Nabi Muhammad SAW, tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka itu tidak mungkin beriman sampai mereka melihat azab Allah. Langsung mereka melihat. Na'udzubillahi min dzalik. Fayatiyahum baghtatan wa hum la yas'urun. Lalu siksa datang kepada mereka baghtatan, tiba-tiba. Baghtatan ini tiba-tiba, Pak, dadakan. Azab Allah itu tiba-tiba. Ya. Wa hum la yas'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Apa itu azab Allah? Azab Allah tiba-tiba ini adalah mati tiba-tiba. Ya kan, ya? Mati tiba-tiba tuh. Makanya apalagi di akhir zaman ini, Pak, banyak orang meninggal tiba-tiba. Ya kan? Dia sehat, ya kita ketemu, ya kan, paginya, sore-sorenya udah nggak ada. Ya, Pak, ya? Ya. Tapi itu memang sudah takdir Allah, sudah memang ajalnya. Ya, tapi banyak orang mati tiba-tiba. Orang lagi, ya, goes mati, ya gitu, ya. Itu Pak almarhum Hayudin, ya. Kemudian orang di mobil istirahat, Pak, nih supir apa namanya itu, supir Gojek begitu, mobil istirahat di mobil, tidur gitu. Lah lama banget kan, orang kan curiga, tahu-tahu tuh udah nggak ada, mati gitu kan. Banyak, Pak. Jadi orang mati sekarang banyak yang tiba-tiba, Pak. Ya kan, atau kena kecelakaan. Makanya kita harus ingat mati lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Nah, baghtatan itu tiba-tiba, sekonyong-konyong, ya. Nah, ini orang-orang baru mereka sadar tuh. Fayaqulu hal nahnu munzarun. Mereka berkata, hal nahnu munzarun, apakah kami adalah orang-orang yang ditangguhkan, yang diberikan tangguhkan. Ya kan? Kenapa azab-azab Allah tidak diturunkan sedahsyatnya umat-umat yang dahulu? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena Allah utus Nabi Muhammad. Makanya azab
siksaannya tidak sedahsyatnya kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Shu'aib yang tadi kan. Tidak, Pak. Yang sekarang walaupun bencana misalnya ada tuh, tidak sedahsyat kaum-kaum dulu. Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW yang membuat rahmat ini, yang memberikan rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Nah, apa bi'azabina, maka bukankah azab yastajilun, mereka minta disegerakan. Artinya ada orang-orang kafir yang minta segera. Mana buktinya? Sama kan? Jadi ucapan-ucapan orang kafir, Pak, kalau ditelaah di dalam Al-Quran, itu sama dengan umat-umat yang sebelumnya. Jadi orang kafir di zaman Nabi Muhammad, orang kafir di zaman Nabi Shu'aib, zaman Nabi Saleh, di zaman Nabi Lut, sama begitu, nantangin semua. Nah ini juga sama, nantangin juga kan. Mempertanyakan Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah atau bukan. Mempertanyakan Quran ini buatan Muhammad atau firman Allah. Itu mempertanyakan terus. Itu orang kafir memang. Afara'aita imma ta'naum sinin. Maka apakah pendapatmu jika kami telah memberikan kenikmatan beberapa tahun? Tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan kepada mereka. Bagaimana pendapatmu? Seandainya kami tangguhkan, kami longgarkan waktu, kemudian datang azab Allah, bagaimana tuh? Nah, ayat ini ya diturunkan berkenaan ketika Rasulullah SAW pada suatu saat terlihat bingung, Pak, dan gelisah. Lalu sahabat menanyakan hal itu. Apa jawaban Rasulullah? Aku bermimpi setelah aku wafat, kata Rasulullah, saya melihat musuhku yang ternyata berasal dari umatku sendiri. Musuhku itu ternyata dari umatku sendiri, kata Rasulullah SAW dalam mimpi itu. Nah itulah orang-orang kafir, ya, orang-orang yang munafik, orang-orang zalim itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan dari ayat yang kita baca ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Shu'aib. Yang kedua tentang Al-Quran yang turun. Ya, mudah-mudahan dua kisah ini yaitu Nabi Shu'aib dan turunnya Al-Quran kita bisa mengambil pelajaran. Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah